Sedulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang dari Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023. Ini halaman 1 ya. Ini tentang nih, di latar belakangnya Asmara 4 pelaku diamankan. Ini pengerusakan lur ya. Ini kemarin beritanya pengerusakan. Nah, ini keluar lagi. Ini saya bacakan, nanti saya kasih tanggapan. Saya kasih solusinya. Semarang, Radar Semarang, 4 anggota gerombolan pemuda yang melakukan penyerangan rumah dan merusak motor di Jalan Cinde Raya, Jomblang, Kecamatan Candisari diamankan anggota Satreskrim Polrestabes Semarang. Nah, ini gerombolan pemuda. Mereka adalah DAF 20 warga Semarang Utara, ANJ 22 warga Gayam Sari, LAY 17 pelajar warga Semarang Tengah, dan RAS 20 warga Semarang Utara. Nah, keempat pelaku diamankan di rumah masing-masing Senin tanggal 16 bulan 1 dini hari. Grebek pagi-pagi kita ya. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar menjelaskan motif penyerangan tersebut dilatar belakangi persoalan asmara antara perempuan salah satu dari gerombolan tersebut dengan Arya Dimas alias Kala. Karena tak bisa menangkap Kala, pintu rumah korban dirusak menggunakan senjata tajam jenis celurit. Hasil penyelidikan, pelaku yang membawa senjata tajam telah diketahui identitasnya. Mereka adalah Asra dan Kiki. Selain itu ada Wahyu yang hanya duduk di motor Yamaha Aerox mereka yang dikendarainya. ANJ pengendara motor Honda Mega Pro berboncengan dengan LAY pacarnya. Pasangan ini hanya duduk di atas motor, sedangkan DAF membonceng RAS dan hanya duduk di atas motor Yamaha Mio. Berdasarkan keterangan pelaku yang diamankan, awalnya gerombolan tersebut berkumpul di Jalan Perbalan di pinggir sungai sembari menenggak minuman keras. Di tempat tersebut, salah satu anggota gerombolan, yakni Roland, bercerita kalau pacar dari salah satu pelaku bernama Asra diajak main oleh Kala, warga Jalan Cinde Raya, Minggu tanggal 15 bulan 1 pagi. Setelah informasi tersebut beredar, para pelaku berencana untuk memberi pelajaran terhadap Kala di rumahnya. Jelas Kapolrestabes melalui pesan singkat Senin tanggal 16 bulan 1. Pelaku kemudian mengumpulkan teman-temannya yang saat itu belum berada di Jalan Perbalan. Roland dan Asra menjemput DAF yang masih di rumah Pelaku Asra membawa sajam jenis celurit. Setelah keduanya bertemu dengan DAF, lalu diajak ke Jalan Perbalan. Setelah semua kumpul di pinggir kali, mereka berangkat menuju ke rumah Kala, katanya. Sampai di lokasi Jalan Cinde Raya, gerombolan tersebut bertemu Rian dan memanggil nama Roland. Karena saling kenal, namun justru gerombolan pelaku
serentak turun dari motor dan menyerang Rian. Beruntung Rian berhasil menyelamatkan diri, masuk ke dalam rumah Arya Dimas. Para pelaku merusak pintu rumah korban dan pelaku Asra sempat melayangkan celuritnya ke jok motor Vario warna putih yang saat kejadian diparkir di depan rumah korban katanya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Lumba Toruan mengatakan 4 orang yang diamankan masih dimintai keterangan guna penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Kita masih mengejar pelaku utamanya, ujar. Nah ini lur ya, kenapa ya pemuda-pemuda hatinya kemeropok ya, ingin memberikan pelajaran pada kenalannya ya, padahal itu ya semua sudah kenal ya, karena ngajak pacarnya. Lah itu akhirnya apa? Terus setelah musyawarah dengan teman-temannya, terus bersiap untuk memberikan pelajaran ya, ceritanya seperti itu. Nah, akhirnya menuju ke lokasi, menuju ke TKP. Lah akhirnya disitulah terjadi insiden. Jadi karena tidak menemui sasaran yang dituju, akhirnya apa? Merusak rumah. Lah, kenapa hatinya menjadi keras seperti ini, lur? Ini adalah korban dari orang tuanya masing-masing. Jadi jangan semata-mata menyalahkan anak-anak muda seperti ini. Jadi ini adalah korban ucapan dari orang tua masing-masing. Jadi ini mudah sekali untuk mengembalikan biar hatinya damai, hatinya kasih ya. Ini tidak sulit ya. Hanya membutuhkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing, nanti akan ketemu perdamaian. Akan hatinya damai, akhirnya tidak tega untuk memberikan pelajaran pada temannya ini yang telah membawa kekasihnya, telah membawa pacarnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah menggunakan teori ridho pasrah sumeleh masing-masing, besok itu seluruh alam ini akan saling mengasihi. Jadi teori ridho pasrah sumeleh itu teori kasih, jadi untuk mengasihi antara satu dengan yang lain. Jadi tidak ada unsur penganiayaan, unsur pemaksaan, itu tidak ada ya. Jadi karena apa? Hasilnya kasih. Jadi kasih itu gimana ya? Pokoknya saling mengasihi antara yang lain, nggak tega gitu loh. Jadi hatinya damai sekali. Nah, jadi mudah sekali ini kalau dipraktekkan. Itu sudah banyak yang praktek yang berhasil itu hasilnya dingin, mengakui teori ini. Jadi seperti itu. Lah karena yang belum mengerti, belum mau praktek itu ya banyak, memang lebih banyak ya, lebih banyak yang tidak mau praktek. Karena apa? Dia masih dikuasai oleh nafsu, hawa nafsu. Padahal hawa nafsu itu kalau sudah mendapatkan ridho pasrah sumeleh, dia akan terkendali. Jadi seperti itu. Nah, gitu dulu. Yogi Pratama, mulai sekarang apapun yang kamu inginkan, saya ridho, saya pasrah, saya sumeleh. Iya Pak, saya terima ridhonya, atas terima pasrahnya, saya terima sumelehnya. Ketemu adem ra? Ning ati. Bro, nah dibaleni meneh. Iya. Ya. Jadi diayati. Yogi Pratama, mulai sekarang apapun yang kamu inginkan, saya ridho, saya pasrah, saya sumeleh. Ya Pak, saya terima ridhonya, saya terima pasrahnya, saya terima sumelehnya. Masuk belum? Kenal? Kenal, Ling?
Nah, diteruske ya, ayo. Begitu juga leluhur saya dimulai dari kakek Adam dan nenek bahwa turun ke anak Dan Sumeleh. nenek Hawa. Oh, nenek Hawa ya. Nah, nenek Hawa. Nenek Hawa turun ke anak Sumeleh sama anak, turun ke anak lagi Sumeleh sama anak lagi.